Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik anak-anak semua yang soleh dan solehah, insya Allah kita pada pagi ini, hari ini kembali bertemu di pelajaran seni budaya kelas 7. Tolong diperhatikan, ini untuk semua kelas yang Ibu ajarkan, kelas 7A, B, C sampai kelas 7B. Tolong didengarkan, diperhatikan, karena memang di minggu sebelumnya Ibu hanya memberi materi ya tentang bab 2, menyanyikan secara unisono dan memainkan alat musik sederhana. Dan pada minggu ini, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi bab 2 ini ya. Tolong diperhatikan, didengarkan untuk kalian anak-anak Ibu semua. Ini tentang bab 2, menyanyikan dengan satu suara. Menyanyikan dengan satu suara, karena memang seni budaya ini adalah pelajaran kesenian, kebudayaan kita, negara kita Indonesia. Salah satunya yakni bagaimana cara kita menyanyikan lagu ya, atau memainkan alat musik tradisional, menyanyikan lagu di negara kita berbagai macam lagu. Ada lagu daerah, ada lagu tradisional. Maka ini menyanyikan dengan satu suara. Apa itu menyanyikan dengan satu suara? Karena ini ada istilahnya ya, merupakan memainkan dalam satu nada yang disebut dengan unisono. Maka kalau kalian mendengarkan apa itu unisono, yaitu menyanyikan dengan satu suara ya. Baik, ini kalau secara individual ya, menyanyikannya baik secara individu ya maupun secara berkelompok. Ada paduan suara, ini seharusnya ketika menyanyikan lagu secara bersama-sama tentunya itu diinginkan dengan nada yang sama. Nah, itulah yang dimaksud dengan menyanyikan dengan satu suara ya. Nah, alat musik yang dimainkan dengan nada yang sama ya. Yang pertama ini ada bernyanyi secara unisono. Ini adalah merupakan bernyanyi menggunakan satu suara. Jadi meskipun nyanyinya bareng-bareng ya, menyanyikan secara berkelompok, tapi harus didengarkannya itu suaranya satu. Nah, itulah yang dimaksud dengan bernyanyi secara unisono ya. Nah, ini karena kita ya suku Indonesia ya udah terbiasa bernyanyi dalam suatu suara ya, atau disesuaikan dengan melodinya ya. Maka dikarenakan kita berbagai macam daerah, banyak daerah di Indonesia ini ya, di setiap provinsi ya, itu memiliki lagu daerah masing-masing ya. Nah, maka ketika bernyanyi itu menggunakan satu suara atau disebut dengan unisono ya. Nah, ini diantaranya ada contoh lagu daerah ya, salah satunya satu suara atau unisono, ini ada Ampar-Ampar Pisang. Tentunya ini adalah lagu tidak asing bagi kalian nak ya, karena ini adalah lagu yang sangat populer, yang sering kita dengar, lagu asal dari negara kita ya. Ini adalah lagu Ampar-Ampar Pisang. Ini daerah dari Kalimantan Selatan ya. Tentunya kalian semua sudah bisa menyanyikannya ya nak ya, Ampar-Ampar Pisang. Oke, perhatikan ini. Lalu selain Ampar-Ampar Pisang ya, nanti ada lagu lain ya. Nah, sekarang kalian perhatikan ini tekniknya, caranya, teknik vokal dan organ suara manusia.
teknik cara ya. Nah, ini adalah teknik vokal, merupakan suatu cara dalam usaha ya atau mengolah suara dengan baik dan benar. Nah, itulah olah vokal namanya ya, teknik cara. Sehingga yang keluar dari mulut ya itu bisa didengar secara bagus, baik, jelas ya, indah atau bisa dikatakan merdu ya. Nah, itu ketika orang yang mendengarkan kalau suaranya merdu, maka orang lain pun mendengarnya sangat menikmati atau terhibur. Nah, di sini yang A ada teknik vokal ya. Teknik vokal harus memahami organ suara manusia. Ini tekniknya ya, caranya. Nah, ini diantaranya ya ada pita suara ya. Ini adalah komponen penting dalam memproduksi suara. Nah, pita suara itulah inti dari suara ya. Nah, itu pita. Kalau pita suaranya baik, bagus, maka akan bernyanyi dengan baik. Suaranya bagus. Kalau pitanya bermasalah, pita suaranya bermasalah, maka tidak bagus didengar suaranya. Nah, itu ya. Nah, itu adalah salah satu teknik vokal ya. Nah, jadi ketika salah satu atau kedua pita suara tidak bekerja dengan benar, maka akan menjadi sulit mengeluarkan suaranya. Oke, kalian perlu perhatikan itu ya. Nah, yang fungsi dari pita suara ya adalah menggetarkan udara yang datang dari paru-paru untuk membentuk suara. Nah, jadi pita suara itu kunci daripada suara udara ya, menggetarkan udara ya yang datang dari paru-paru. Nah, itu maka membentuk suatu suara. Oke, sini harus kalian pahami, harus kalian lihat, perhatikan bahwa teknik vokal antara lain adalah satu, perhatikan, artikulasi. Apa sih artikulasi? Yaitu cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Maka artikulasi itu adalah poin penting juga untuk mendengarkan bagaimana kalian menyanyikan lagu. Suatu lagu itu harus jelas. Nah, itu adalah artikulasi ya. Itu ketika bernyanyi ya harus jelas dan benar. Oke, artikulasi merupakan cara pengucapan kata-kata dalam bernyanyi ya, dalam bernyanyi. Sehingga ketika bernyanyi membentuk suara yang jelas, nyaring, dan suaranya pun itu kedengarannya lebih indah. Oke. Yang selanjutnya bahasa ya. Bahasa ini merupakan bunyi yang berasal dari alat artikulator ya. Apa itu artikulator? Ini terdiri dari paru-paru, tenggorokan, rongga mulut, dan hidung. Oke, ini adalah titik artikulatornya mencakup bibir, lidah, langit, gigi, dan pita suara. Nah, itu adalah kunci dari bagaimana cara bernyanyi yang baik dan benar. Lalu yang B ini ada bunyi vokal. Nah, bunyi vokal ini pertama kalian gak asing ya, pernah sebelum mengeluarkan suara. Yang pertama kalian harus melatih dulu bagaimana cara menghidupkan ya bunyi vokal dalam alfabet terdiri dari A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Dalam bahasa Lampung pun itu ada ya, termasuk dalam Kelabai Sukat ya, anak Sukat. Nah, ini dalam seni budaya pun cara mengeluarkan vokal alfabet terdiri dari A, I, U, E, O itu harus jelas juga ya. Nah, ini ada di punya au, ai, oi ya, sama kayak ngucapin Kelabai Sukat di bahasa Lampung. Nah, ini memang kalau mengeluarkan suara harus diperhatikan betul bagaimana cara mengeluarkan melatih vokalnya melalui alfabet terlebih dahulu. A, I, U, E, O itu harus jelas. Oke. Nah, ini ada beberapa jenis lain ya, diantaranya satu berdasarkan bentuk bibir. Nah, harus bulat ketika mengucapkan A, O, U. Atau vokalnya lonjong I, E ya. Yang
Yang kedua itu ketika berdasarkan rendah tinggi, lidah terdiri dari tinggi I dan E ya, kalau di bawah A. Ya, lalu yang ketiga ini maju mundur lidah, depan I, A, E atau di belakang O. Nah, maka ketika mengeluarkan suara, bernyanyi secara vokal, mulutnya harus jelas. Ya, sesuaikan dengan artikulasinya, huruf alfabetnya A, I, U, E, O ya. Ketika A dibuka mulutnya, I, nah harus disesuaikan dan jelas. Oke. Yang selanjutnya ini ada bentukan konsonan. Ini ada contohnya ya. Kalian lihat, perhatikan, ini ada 1 sampai 7 ya, bagaimana pembentukan konsonan. Ini adalah contohnya. Yang pertama labiodental, ini pembentukan konsonan oleh gigi dan bibir. Lalu bilabial seperti bentuk konsonan oleh 2 bibir, B, P, M ya, dan seterusnya. Ini kalian perhatikan ya. Nah, jadi intinya adalah kalian harus jelas ya bagaimana mengucapkan ya, sesuai dengan alfabetnya, harus disesuaikan dengan hurufnya, harus jelas. Oke, ini ada frasering ya. Ini adalah aturan pemenggalan kalimat. Nah, ya perlu kalian perhatikan juga ketika bernyanyi ya, pemenggalannya di mana ada pembatasan-batasannya. Jadi harus diperhatikan juga ketika kalian bernyanyi. Oke. Ya, oleh karena itu, ketika bernyanyi itu mengambil napas pun harus diperhatikan ya kalimat musiknya. Jadi tanda-tanda penulisan dalam partitur lagu seperti koma dan titik. Oke. Lalu yang ketiga, intonasi. Nah, apa itu intonasi? Ini perhatikan juga. Adalah tekanan yang diberikan kata ya, atau bagian kata dialognya ya. Ketika menggunakan intonasi, maka suara yang dikeluarkan terasa monoton atau datar. Nah, ini kalau intonasi ini memang pesan suaranya itu sangat mendatar. Ya. Yang B ya, yang B perhatikan. Yang B kalau tadi itu adalah yang teknik vokal ya. Yang pertama tadi adalah teknik vokal, lalu ini yang kedua adalah teknik pernafasan ya. Pernapasan merupakan keluar masuk udara melalui paru-paru ya. Nah, apa saja itu teknik pernapasan? Ini ada 3. Yang pertama adalah pernapasan dada ya, karena ini sangat populer dengan sebutan teknik Italia, karena hampir semua penyanyi itu menggunakan teknik pernapasan ya. Maka ini perlu kalian perhatikan juga ketika kalian bernyanyi. Lalu yang kedua adalah pernapasan perut. Di dada, sekarang perut. Nah, ini adalah bagaimana caranya ketika kalian menyanyikan lagu ya. Ya, kalian menghirup udara di sekitar pusar, itu pun harus diperhatikan ketika mengeluarkan suara itu melalui pernapasan perut ya. Nah, ini adalah bagaimana mengalami kesulitan ketika menyajikan nada tinggi atau nada rendah atau bervolume besar. Nah, itu diatur di bagian pernapasan perut. Lalu yang ketiga ini adalah pernapasan diafragma. Oke, diafragma ya. Diafragma itu dilakukan dengan cara menekankan ya rongga dada dengan perut. Jadi dihubungkan antara tadi pernapasan dada dengan perut ya, supaya posisi menjadi mendatar. Nah, maka diafragma ini adalah bagaimana mengatur pernapasan ya ketika kalian menyanyikan lagu, sehingga ya di bagian leher, bahu dan dada ini tidak terganggu. Maka sangat perhatikan sekali, ini adalah inti dari kalian menyanyikan lagu itu. Yang pertama adalah tadi pernapasan dada,
lalu pernapasan perut, dan ketiga adalah pernapasan diafragma ya. Ini bagaimana cara selanjutnya berlatih vokal. Nah, berlatih vokal ya biasanya dilakukan sebelum mulai bernyanyi ya. Maka kalau sekolah belajarnya di dalam offline atau di dalam kelas, ini kita udah latihan bersama-sama, maju di depan kelas masing-masing, itu akan lebih enak kita latihannya. Berhubung kita belajarnya online, jadi tolong didengarkan saja bagaimana Ibu menjelaskan ya. Ini bagaimana kalian bernyanyi secara baik dan benar, latihan suara, berlatih vokalnya, bagaimana mengeluarkan huruf artikulasinya jelas, baik dan benar. Nah, maka ini berlatih vokalnya ya, bagaimana ini yang perlu kalian lakukan sebelum memulai bernyanyi itu, mulai menyanyi ya. Yang pertama tentunya pemanasan ya. Pemanasan itu biasanya disebut dengan warming up. Nah, ini karena mempunyai fungsi yang sama ketika kita ingin melakukan olahraga. Nah, baik olahraga atau bernyanyi tentunya dimulai dengan pemanasan terlebih dahulu. Latihan dulu. Ya. Nah, kalau berlatih vokal ya, warming up pemanasannya itu tentunya supaya kita suara tidak kaget kalau langsung memulai dari ke nada tinggi atau rendah ya. Nah, jadi perlu ada latihan atau pemanasan terlebih dahulu, karena memang beberapa organ yang berperan saat bernyanyi seperti mulut, tenggorokan, lidah ya, itu akan menjadi lebih luas ya, karena memang perlu diadakan latihan ringan lebih dahulu. Ya, ini ada beberapa contoh yang dapat kalian lakukan untuk melatih kemampuan kalian bervokal nih. Cuplak-cuplak suang perlu dinyanyiin nak ya, sambil masuk ke kamar mandi, sambil membantu ibunya di rumah masak dan lain sebagainya, sambil nyapu boleh kalian latihan nyanyi ya, bernyanyi secara unisono ini ya. Salah satunya ini adalah cuplak-cuplak suang ya. Ini lagu asal dari daerah Jawa Timur. Jawa Timur ya. Oke, selanjutnya ya, ini ada lagu Burung Kakak Tua juga. Ini semua lagu yang Ibu tampilkan di materi ini tentunya lagu-lagu memang tidak asing. Dari TK pun kalian sering menyanyikan lagu ini. Maka perlu perhatikan dan ingat ketika bernyanyi artikulasinya harus jelas ya, alfabetnya harus jelas. Oke ya, itu adalah bagaimana cara menyanyikan lagu unisono. Nah ya. Lalu yang kedua, ini tentu ada kaitannya, ada hubungannya ketika bernyanyi, tentunya ada iringan musik. Kalau di sini ini adalah bagaimana cara memainkan alat musik sederhana. Nah, karena alat musik ini adalah pengiring ya. Pengiring instrumen musik. Ya, apa itu instrumen? Itu adalah berupa asambel dan musik ritmis. Nah, apa itu? Kalian dengarkan, perhatikan ya. Karena adalah salah satu pengiring musik, yaitu teknik bermain dalam musik asambel. Nah, musik asambel ya. Kalau tadi bernyanyi secara unisono, ya mengeluarkan satu suara, meskipun itu dilakukan secara individu atau bermain menyanyikan secara kelompok, ya, maka tetap tuntutannya adalah mengeluarkan suaranya sama. Nah, itu ada disebut dengan unisono. Nah, ini sekarang mainkan alat musik sederhana asambel ya, asambel. Ini berasal dari bahasa Prancis. Kalian lihat, perhatikan. Nah, memang pengertian asambel ini ya, perhatikan ini yang disebut asambel. Nah, adalah bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik ya, beberapa alat musik tertentu serta memainkan lagu-lagu dengan aransemen sederhana. Nah, ini bisa kalian ketika menyanyikan lagu tadi, misalkan cuplak-cuplak suang, boleh kalian iringi alat musik yang ada di sekitar kalian saja.
dengan menggunakan sendok, dipukul dengan botol botol sirup, itu sudah muncul suara sederhana. Nah, itulah kira-kira ya bagaimana caranya memainkan alat musik sederhana. Nah, di sini ensemble itu yaitu menggunakan berapa alat musik ya dengan aransemen sederhana. Oke. Nah, ini ada ensemble dikelompokkan menjadi 3 macam ya. Yang kelompok alat musik ritmis. Nah, ensemble itu ada 3 macam. Pertama alat musik ritmis, ada alat musik melodis dan harmonis. Ingat ya, ensemble itu bagian ada 3 dikelompokkan: musik ritmis, musik melodis dan harmonis. Oke. Alat musik berfungsi untuk mengatur irama, ya, mengatur irama. Ya. Dan ritmis ini tidak bisa atau tidak dapat membunyikan nada-nada tertentu, ya, dan hanya pengiring. Ini ada beberapa contoh, misalkan ada drum, nama alat musiknya ya, ada maracas, lalu simbal, tamborin, timpani ya, lalu angel, konga ya. Ini diantara ini semua ini adalah bagian alat-alat musik, bagian musik ritmis ya. Lalu yang B, ini ada kelompok alat musik melodis, yaitu tujuannya menghasilkan rangkaian nada-nada melodi ya. Ini adalah seperti alat musik melodis ya. Ada berapa musiknya, yaitu dengan cara, nah perhatikan ini cara memainkan alat musik melodis. Yang pertama adalah dengan cara dipetik. Apa saja alat musik yang dipetik? Ini ada kecapi, mandolin, gitar, dan sasando. Ya. Lalu yang kedua ditiup. Nah, ditiup. Ini adalah seruling dan pianika. Lalu yang ketiga dengan cara ditekan, ini akordeon dan piano. Ya. Lalu yang keempat ini adalah goyang, ini angklung. Nah, kalau angklung ini kalian tentunya nggak asing ya. Taman kanak-kanak pun pernah memainkan angklung ya. Nah, ini adalah termasuk kelompok alat musik melodis. Oke, yang kelima ini digesek, ini adalah biola ya, dan dihisap itu adalah harmonika. Harmonika pun ini nggak asing juga, pernah kalian mainkan ya di waktu SD, Ibu yakin itu ya. Jadi maka itu ingat ini mana saja yang termasuk kelompok alat-alat musik ritmis, lalu kelompok alat-alat musik melodis, dan ini yang ketiga adalah kelompok alat-alat musik harmonis. Nah, kalau alat musik harmonis ini adalah itu fungsinya memainkan melodi lagu ya, yang mengatur irama lagu. Nah, ya, mengatur irama lagu. Contoh alat musik harmonis ini ya, ada gitar, ada piano, ada biola dan sasando, lalu sampai kecapi, rebab dan celempung. Nah, ini bagian-bagian dari berbagai macam musik ensemble, termasuk ensemble ya. Dan ini ada 3 bagiannya. Alat musik ritmis, ritmis, lalu melodis dan harmonis. Nah, itulah alat-alat musik yang perlu dimainkan ketika mengiringi lagu. Oke. Selanjutnya ini ada yang kedua ya. Bagaimana musik di Indonesia. Karena tinggal di negara Indonesia, yang perlu kalian ketahui bahwa kita berbagai macam provinsi, berbagai macam daerah, tentunya ada lagu daerah masing-masing ya. Maka di sini di Indonesia ini tentunya memiliki ribuan jenis musik ya. Memiliki ribuan jenis musik. Ya. Dan kadang-kadang musik ini mengiringi tarian ya. Lalu musik-musik tradisional Indonesia ini umumnya menggunakan instrumen perkuasi. Nah, ini ya.
Nah, beberapa berkembang menjadi musik rumit, maka banyak sekali perbedaan. Seperti musik sasando, ya, angklung dari Jawa Barat, orkestra dari gamelan, dan dari Jawa Bali pun itu ada alat musik sendiri. Oke. Nah, ini memainkan alat musik melodis. Nah, memainkan alat musik melodis, ya, jenis alat musik tradisional tentunya, karena ini memang negara kita ini banyak sekali lagu-lagu tradisional. Alat musik pun ini banyak sekali alat musik tradisional, tergantung dari daerahnya itu ada ciri khas masing-masing, baik lagu maupun alat musiknya, ya. Dari Sabang sampai Merauke itu ada ciri khas masing-masing, ya. Tergantung dari daerahnya, ya, dan alat musiknya pun itu tergantung dari daerah masing-masing, ada ciri khasnya masing-masing. Maka ini adalah macam-macam alat musik tradisional yang ada di Indonesia ini. Yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama angklung. Nah, angklung kalian tentunya sudah kenal, sudah paham bagaimana bentuk ciri khas angklung, ya. Karena memang ini adalah alat musik tradisional, ya, yang berkembang dalam masyarakat. Ini berasal dari Sunda, ya, di Pulau Jawa bagian barat. Ini terkenal alat musik angklungnya, ya. Tentu bahannya terbuat dari bambu. Cara memainkannya pun itu caranya digoyangkan, ya. Digoyangkan dan dibenturkan badan pipa bambu hingga menghasilkan bunyi, ya, bergetar dalam susunan 2, 3 sampai 4. Nah, itulah angklung, ya. Lalu yang kedua ini ada seruling bambu. Nah, seruling bambu pun kalian sudah tidak asing pernah lihat, ya, dan bagaimana mendengarkan suaranya, ya. Ini cara mainkan dengan cara ditiup, ya, ditiup. Nah, ini seruling, ya, namanya seruling, angklung, seruling. Lalu yang sasando ini hampir-hampir mirip, ya, jenis bahannya, ya. Nah, ini kalau sasando adalah sebuah alat musik instrumen yang dipetik. Nah, ini dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi alangkah kayanya negara kita ini, berbagai macam daerah itu punya ciri khas alat musik masing-masing, ya. Dan lagunya pun itu ada lagu tradisional masing-masing. Nah, maka ini adalah salah satu alat musik dari Nusa Tenggara Timur, ya. Nah, cara memainkannya pun ini digunakan, ya, ketika memainkan mengiringi lagu itu dengan cara dipetik, ya. Seperti mirip dengan instrumen petik lainnya seperti gitar, biola, dan kecapi. Nah, ya. Nah, ini perlu kalian pahami bedaannya, ya. Lalu ada selain tadi kecapi ada calung. Nah, calung ini adalah alat musik Sunda juga. Ini adalah berbeda dengan angklung. Kalau kalian memang sekilas melihat sama seperti angklung, padahal ini adalah beda, namanya calung, ya. Ini cara memainkannya pun, ya. Kalau angklung itu digoyangkan. Nah, kalau calung ini memukul batang. Memukul batang, ya. Bambu, lalu ini adalah bahannya pun dari bambu sama, ya, sama seperti angklung tapi beda, ya. Nah, ini calung ini dari Sunda juga, ya. Dan memang ini adalah sebagai alat musik juga melekat dengan sebutan seni pertunjukan. Ini dari bambu juga. Lalu yang kolintang, ini ada kolintang. Ini adalah alat musik terdiri dari barisan gong, ya. Ini alat musik ini dimainkan dengan diiringi oleh gong, tergantung lebih besar dan drum, ya. Ini alat-alat musiknya. Nah, yang ketiga ini memainkan alat musik melodis. Nah, kalian perhatikan bagaimana cara memainkan alat musik melodis, ya. Ini adalah alat musik yang bernada dan mempunyai irama, misalnya pianika, recorder, harmonika, gitar, dan piano. Nah, lalu yang A, ini jenis alat musik. Jenis alat musik melodis berdasarkan cara memainkan alat musik berikut. Nah, ini bagian dari jenis alat musik, ya.
Yang pertama itu adalah melodis dengan cara ditiup, lalu dengan cara dipetik, lalu dengan cara ditekan. Nah, apa saja ini kalian sudah paham, sudah tahu apa saja jenis alat musik yang ditiup, apa saja alat musik yang dipetik, lalu apa saja jenis alat musik yang ditekan ya. Lalu dengan cara digesek ataupun dengan cara dihisap. Ini bagaimana cara bermain recorder. Nah, ini kalian perhatikan, dilihat ya. Bagian apa saja ini cara bermain recorder. Nah, ini bagian-bagiannya. Oke ya. Jadi yang Ibu harapkan supaya kalian agar tetap semangat belajarnya, tolong diperhatikan di bab 2 ini. Yang perlu kalian perhatikan adalah tolong diperhatikan materi ini, didengarkan apa yang Ibu sampaikan tadi, dan tugas kalian adalah silahkan lihat di bahan ajar e-learning ya. Lihat di bahan ajar e-learning. Setelah melihat materi atau video ini, nah tolong kelas 7A, B, C, D, E, F, G ya. Tolong nak perhatikan ya. Jadi ketika mengumpul tugas itu seharusnya mengumpul tugas-tugas, kalau memang ada tugas nak ya, jangan dibuat gurunya menunggu terlalu lama. Baik, kiranya materi bab 2 ini ya. Bab 2 ini tentang memainkan atau menyanyikan dengan satu suara secara unisono dan memainkan musik asambel. Perlu kalian perhatikan. Kiranya ini yang Ibu sampaikan ya. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan kalian selalu tetap semangat. Mudah-mudahan kita secepatnya tetap muka, insya Allah. Mudah-mudahan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.